Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Anggraini dengan NIM 202314365, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai bagaimana manusia bertuhan. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai konsep spiritual sebagai landasan kebertuhanan. Spiritual adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang merupakan suatu kesadaran perhubungan manusia kepada Tuhan. Roh bisa disebut sebagai bentuk spiritual. Roh menurut manusia adalah suci karena karunia ilahi yang dipancarkan oleh zat Tuhan. Roh bersemayam dalam hati atau kaib, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemauan, kemampuan, dan perasaan. Namun pengaruh roh hati manusia terkadang tidak selamanya maksimal. Terkadang hati manusia menjadi gelap sehingga manusia melakukan maksiat. Jadi kesadaran manusia terletak pada hati. Jika ingin mendekatkan diri kepada Allah, harus memiliki hati yang suci sehingga jiwa akan mendapatkan pancaran rahmat darinya. Selanjutnya, mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Menurut Charlie Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan diri dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan jauh dari Tuhan. Dan kegagalan memaknai hidup mengakibatkan jauh dari rasa aman, damai, dan juga tentram. Agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguat spiritualitas perlu dilakukan. Secara filosofi, spiritualitas sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Bentuk spiritualis yaitu pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antar pola pikir dan rasa, olah jiwa, dan olahraga. Menurut Syahrin, jika manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualitas, maka rohnya akan kuat karena bimbingan maksimal dari hati nurani tersebut yang menjadikannya lebih dinamis, kreatif, etos kerja tinggi, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, psikologis. Psikologis yaitu mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Ada dua perspektif yang berbeda tentang potensi bertuhan, yaitu perspektif spiritual dan neuroscience. Spiritual menyangkut roh yang merupakan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir. Sedangkan neuroscience adalah bakat bertuhan, dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Yang kedua ada sosiologis. Dalam sosiologis, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Mereka mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama. Yang ketiga ada filosofi. Banyak filsuf Islam yang menjelaskan hakikat Tuhan sehingga kita diharuskan bertuhan, dan terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut. 1 ada dalil al-hadud, 2 ada dalil al-imkan, dan 3 ada dalil al-inayah.
Nah, argumen pertama diperkenalkan oleh Al-Kindi, yang kedua oleh Ibnu Sina, dan yang ketiga oleh Ibnu Rusyad. Yang keempat ada teologis. Teologis adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikat dan pembatas terhadap wujud mutlak Tuhan. Ada dua aspek tentang keimanan, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Keyakinan dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat, identitas diri, dan mempengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu, serta dijalannya dengan penuh komitmen. Sedangkan indikator praktis yaitu keimanan dapat ditengarai dari sikap dan perilaku yang dilakukan manusia. Keimanan manusia memiliki pasang surut. Iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan seperti karunia berupa akal dan roh, sedangkan manusia berupa proses pembelajaran, pembiasaan, dan pengalaman dari diri sendiri maupun orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan iman identik dengan pembentukan karakter. Orang yang beriman adalah orang yang berkarakter. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu agar manusia tetap konsisten dalam kebaikan dan juga kebenaran, maka manusia dituntut membangun relasi yang baik dengan Tuhannya. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengesahkan spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan melihat segala sesuatu dengan visi ilahi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.